Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Makfira, saya mahasiswi dari IAIN Langsa, tepatnya dari Prodi PGMI Unit 1 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang diberikan oleh dosen saya bernama Bu Jelita dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Baiklah, saya akan mempresentasikan yang judulnya adalah Hakikat Penelitian. Yang pertama itu ada pengertian penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini dapat pula diartikan sebagai cara pengamatan dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan atau proses penemuannya. Yang kedua, saya akan membahas alasan perlunya penelitian. Alasan perlunya dilakukan penelitian yaitu ada 3. Yang pertama itu karena penglihatannya, pemahaman, dan kemampuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungannya begitu luas. Yang kedua ada manusia memiliki dorongan untuk mengetahui apa saja. Manusia selalu bertanya, apa itu, bagaimana itu, dan sebagainya. Dorongan ini itu tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti. Yang ketiga ada manusia itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dicapainya, dikuasai, dan dimilikinya. Dan yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 2 ya. Yang pertama itu ada tujuan penelitian secara umum. Tujuan penelitian secara umum itu ada 3. Yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, untuk mengembangkan dan menjelaskan teori berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga dapat menjawab pertanyaan sementara yang disebut dengan hipotesis penelitian. Yang ketiga ada untuk menerangkan keterkaitan variabel yang ada. Yang kedua ada tujuan penelitian secara khusus. Ada 4 ya. Yang pertama saya akan menjelaskan mendeskripsikan fenomena. Apa itu mendeskripsikan fenomena? Yaitu tujuan penelitian memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, yaitu nama, klasifikasi, sifat, ciri-ciri khasnya dari fenomena tersebut. Yang kedua ada menjelaskan hubungan. Apa itu menjelaskan hubungan? Penelitian berusaha untuk menjelaskan hubungan antara fenomena, terutama hubungan sebab akibatnya. Yang ketiga ada meramalkan fenomena. Yang akan terjadi penjelasan hubungan sebab akibat sangat berguna untuk membuat generalisasi yang berlaku bagi fenomena yang ada pada saat sekarang maupun yang akan terjadi suatu saat nanti, dan bisa juga untuk menguji kebenaran yang sudah ada. Yang keempat ada mengendalikan fenomena. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengendalikan fenomena yang membahayakan kehidupan manusia, seperti kebakaran, banjir, dan berbagai macam penyakit yang melanda manusia. Yang keempat ada fungsi penelitian, ada 3. Yang pertama itu sebagai cara pengembangan teknologi. Yang keempat sebagai alat pemisah masalah praktis di lapangan. Yang ketiga ada sebagai penyumbang informasi bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan program pembangunan. Yang kelima ada syarat penelitian, ada 3. Yang pertama itu sistematis, dilakukan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai ke kompleks hingga tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu ada berencana, dilakukan dengan adanya unsur, dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Dan yang ketiga itu ada mengikuti konsep ilmiah. Mulai dari awal sampai akhir, kegiatan penelitian ini dilakukan yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Yang keenam ada jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian itu dibagi 2. Yang pertama itu adalah penelitian kuantitatif, yaitu jenis datanya itu
diperoleh dari pengambilan data secara statistik dan disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan pengujian hipotesis. Yang kedua ada pengertian kualitatif. Jenis penelitian ini yang datanya diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dan biasanya disajikan data dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Jadi pengertian kualitatif ini itu lebih banyak ke teori ya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan langkah-langkah penelitian. Yang pertama harus ada mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua melakukan studi pendahuluan. Dan yang ketiga merumuskan hipotesis. Yang keempat mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Yang kelima ada menentukan rancangan atau desain penelitian. Yang keenam menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Yang ketujuh ada menentukan subjek penelitian. Yang kedelapan ada melaksanakan penelitian. Yang kesembilan harus melakukan analisis data. Dan yang kesepuluh merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Yang terakhir adalah menyusun atau menarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.